Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didanafi. Saya dari S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas PPT yang saya buat dengan tema kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Oke, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fakih Sultan SSMA sebagai dosen Matkul Bahasa Indonesia. Yang kedua, ada di slide kedua, saya akan membahas beberapa poin penting, yaitu mengenai satu, perbedaan bahasa nasional dengan bahasa negara. Yang kedua, yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang ketiga, yaitu peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Oke, kita lanjut slide ketiga. Ini adalah sebuah tampilan peta Indonesia yang terdiri dari beberapa suku, budaya, agama, adat istiadat, ras, dan berbagai bahasa daerah dari Sabang sampai Merauke. Tetapi kita menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang termuat dalam Sumpah Pemuda. Di slide keempat, saya akan membahas perbedaan bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional memiliki definisi bahasa yang digunakan oleh seluruh rakyat suatu negara sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa ini menjadi identitas dan pemersatu bangsa, serta menjadi sarana untuk mempersatukan berbagai suku, budaya, dan agama yang ada di dalam negara tersebut. Di sini juga terdapat fungsi bisa di stop video ini untuk silakan dibaca. Yang kedua, bahasa negara memiliki definisi bahasa yang digunakan dalam kehidupan bernegara seperti dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, dan kegiatan resmi lainnya. Bahasa negara memiliki kedudukan yang lebih formal dan digunakan sebagai alat untuk menjalankan roda pemerintahan. Di slide selanjutnya adalah peta sejarah Indonesia dari ejaan bahasa Indonesia yang pernah diperlakukan secara resmi dari 1901 ejaan Van Ophuijsen sampai tahun 2022 ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Oke, kita lanjut masuk ke bab 1, yakni fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pembahasan bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menandakan komitmen untuk menyatukan berbagai suku dan budaya. Sedangkan bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi alat yang menyatukan masyarakat beragam, juga berfungsi sebagai media komunikasi di berbagai wilayah sehingga memperkuat rasa kebangsaan. Penggunaan bahasa Indonesia bisa digunakan dalam pendidikan, media massa, dan acara-acara resmi. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar yang umum digunakan. Lanjut lagi, kita masuk ke bab 2, yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Memiliki pembahasan sebagai berikut. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia diatur dan dilindungi oleh undang-undang, khususnya dalam Undang-Undang 1945. Bahasa Indonesia digunakan dalam semua dokumen resmi, legislatif, dan kegiatan pemerintah. Hal ini memastikan bahwa semua warga negara dapat menaati informasi yang penting. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kebijakan publik membantu menciptakan akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam menaati dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Oke, kita lanjut ke bab 3. Contoh peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Yang pertama yaitu kehidupan sosial, memiliki fungsi pemersatu bangsa. Apa itu maksudnya? Bahasa Indonesia menjadi alat utama untuk menyatukan berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah di Indonesia. Sebagai komunikasi sehari-hari, bahasa Indonesia digunakan dalam percakapan sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia menjadi simbol identitas dan kebanggaan nasional. Yang ketiga, sebagai pendidikan bahasa, Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam sistem pendidikan di Indonesia.
Sebagai media massa, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar. Yang terakhir adalah sastra dan seni. Bahasa Indonesia menjadi wadah untuk menghasilkan karya sastra dan karya seni yang kaya. Yang kedua yaitu kehidupan kenegaraan. Memiliki bahasa resmi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara yang digunakan dalam dokumen-dokumen resmi, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Itu memiliki diplomasi. Sebagai diplomasi, bahasa Indonesia digunakan dalam diplomatik dengan negara lain. Selanjutnya adalah administrasi negara. Maksudnya, bahasa Indonesia digunakan dalam seluruh kegiatan administrasi negara. Peraturan perundang-undangan. Seluruh peraturan perundang-undangan negara ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga perangkat persatuan dan kesatuan bangsa. Kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara sangat strategis dalam membangun dan mengembangkan negara Indonesia. Sekian, saya tutup presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.